Lagu Bayar 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 yang dinyanyikan Sukatani, band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, ini mendadak dicari banyak orang. Nama yang sebelumnya asing di telinga, ujug-ujug jadi simbol perlawanan setelah dua personelnya minta maaf melalui video yang diunggah di media sosial. Mereka minta maaf kepada polisi lantaran lagu tersebut. Namun, publik, termasuk sejumlah musisi, memberikan respon di luar dugaan dengan dukungan melalui tagar #KamiBersamaSukatani. Di momen bersamaan, Agnes Mo dibuat pusing oleh putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memvonis dirinya bersalah. Ia harus membayar royalti 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias, pencipta lagu Bilang Saja yang dinyanyikan Agnes Mo. Penyanyi pop yang sebelumnya dikenal dengan nama Agnes Monica ini dihukum bersalah lantaran menyanyikan lagu Bilang Saja tanpa izin dari Ari Bias. Kasus ini jadi perhatian banyak musisi, tak terkecuali Ahmad Dhani. Kendati bukan pelaku atau korban dalam lagu Bilang Saja, pentolan Dewa 19 ini berdiri di garda terdepan dan bersuara lantang soal royalti. Medan polemiknya pun jadi bergeser ke Ahmad Dhani versus Agnes Mo, bukan antara Ari Bias dengan Agnes Mo. Bahkan, Dhani menyebut Agnes sebagai manusia yang sombong dan tidak memahami etika dalam bermusik. Sementara Agnes mengatakan akan selalu ada orang-orang yang menyerang karakter karena keserakahan dan kepentingan mereka. Hingga kini, dua penyanyi tenar yang sebelumnya pernah duet dalam satu lagu itu masih berseteru. Malah, serangan Dhani ke Agnes tampak bertubi-tubi, seolah-olah sebelumnya mereka tidak pernah saling kenal. Di akun media sosialnya, Ahmad Dhani memanfaatkan kasus Agnes Mo untuk bising soal royalti. Namun, hal serupa tidak dilakukan saat Sukatani diintimidasi polisi. Ahmad Dhani tidak bersuara lantang soal aparat yang mempersekusi kebebasan berekspresi. Ahmad Dhani tampak tebang pilih saat menjalankan tugasnya sebagai legislator. Sejak duduk di Komisi 10 DPR RI, suara Dhani sebagai wakil rakyat nyaris tidak terdengar, hening, tidak sebising kala bicara soal royalti. Sekalinya bersuara, ia langsung kena semprot Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan alias Komnas Perempuan. Musababnya adalah ini. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu loh Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40 itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Pernyataan Ahmad Dhani yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menpora itu dikecam Komnas Perempuan. Dhani dinilai melecehkan perempuan, merendahkan martabat Indonesia dan rasis. Usul Dhani untuk menikahkan bekas pemain bola dari luar negeri dengan perempuan Indonesia merupakan pelecehan karena menempatkan perempuan sekedar mesin reproduksi anak atau pelayan seksual suami. Komnas Perempuan pun memandang pernyataan Dhani itu merendahkan martabat Indonesia karena seolah kualitas laki-laki pesepak bola dari luar negeri memiliki sifat genetik yang lebih baik daripada dari Indonesia. Pernyataan Dhani yang seksisme itu dinilai bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk kesetaraan dan keadilan gender. Lantaran itu, Komnas Perempuan mendorong Majelis Kehormatan Dewan untuk memeriksa kasus tersebut lebih lanjut untuk memperkuat kewibawaan DPR RI dengan memastikan peristiwa serupa tidak berulang kembali. Selain bertentangan dengan nilai-nilai dalam 4 pilar kebangsaan,
Pernyataan Ahmad Dhani mengindikasikan ketidakseriusan dalam melaksanakan tugas DPR RI, terutama peran pengawasan pada ketersediaan dukungan dan tata kelola pembinaan pesepak bola Indonesia. Komnas Perempuan juga merekomendasikan kepada pimpinan DPR RI untuk melakukan penguatan kapasitas anggota DPR RI dalam hal konstitusi, HAM, serta kesetaraan dan keadilan agar dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat secara profesional, berintegritas, amanah, dan sesuai dengan etika yang berlaku.